Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back. أصحاب الفضيلة، معلم الجامعة للدراسة علم المعاجم واللهجة، سماحة الأستاذة سيدي ميسرة الماجستير، والمحترم لجميع المحاضرين في هذه المناقشة الطيبة، والأنس كذلك لجميع إخواني الطلاب وجميع أخواتي الطالبات، وأحييكم تحية إسلامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qul wa ta'ala fi kitabul karim yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, tasliman li wa tafhiman lakum katakanlah bil Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan studi kita, yakni tentang ilmu al-ma'ajim wal lahjah. Oleh karena itu, untuk menyingkatnya waktu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau memaparkan makalah kami yang berjudul Sistematika Penyusunan Kamus Bahasa Arab. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Hartono dengan NIM 183810210062. Kami di sini sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Oleh itu, forum kami serahkan kepada presentator. Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ridwan. Kami sebagai presentasi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan kamus bahasa Arab menurut para leksikologi. Menurut para leksikologi, terdapat dua sistem dalam penyusunan mu'jam Arabiyah yang digunakan para leksikologi. Yang pertama, sistem makna, yaitu kamus ma'ani. Sedangkan yang kedua adalah sistem lafaz, yaitu kamus alfaz. Jadi, yang pertama itu sistem makna atau yang dikenal dengan kamus ma'ani adalah sebuah model penyusunan kosakata yang berada dalam kamus yang digunakan oleh seorang leksikologi dengan cara menata kata secara beraturan dan berdasarkan makna atau kelompok kosakata yang maknanya sebidang. Dengan kata lain, pengelompokan kata pada kamus ma'ani lebih mengedepankan aspek makna yang terkait dengan topik maupun tema. Sedangkan yang kedua itu sistem lafaz atau yang dikenal dengan kamus alfaz. Di sini menjelaskan tentang sebuah kamus yang kata maupun itemnya di dalamnya tersusun secara berurutan berdasarkan urutan lafaz dari kosakata yang dihimpun tersebut, bukan lagi melihat pada makna. Sejak munculnya kamus bahasa Arab pertama
Sistematika penyusunan kamus alfaz terus berkembang seiring dengan kebutuhan para pengguna kamus. Pencairan makna kata dengan cara melihat lafaz dalam kamus tersebut, bahkan kamus tematik pun hanya dipandang sebagai kitab-kitab yang membahas tafsir. Di sini sistem lafaz atau kamus alfaz itu menjelaskan tentang berdasarkan urutan lafaz. Jadi tersusun rapi dan berkembang pesat dengan kebutuhannya atau perkembangannya kamus tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu yang mana poin B ini membahas tentang model-model sistematika penyusunan kamus lafal dalam sejarah leksikon bahasa Arab. Pada sejarah perkembangan leksikon atau perkamusan bahasa Arab ditemukan 5 model sistematik yang pernah digunakan leksikon Arab dalam menyusun kamus-kamus lafaz. Di antaranya yang pertama adalah nizam as-sauti atau sistem fonetik. Sistem fonetik ini merupakan sebuah model dalam penyusunan kamus pertama yang diperkenalkan oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Khalil menyusun kata-kata yang berhasil ia kumpulkan dengan cara mengatur urutan kata-kata secara tertib berdasarkan urutan huruf yang muncul dalam makhraj al-huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Menurut sistem fonetik dalam ilmu fonologi yang kemudian lebih dikenal dengan istilah nizam as-sauti, ada beberapa faktor yang melatar belakangi Khalil menyusun kamus dengan model ini. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari pengulangan kata. Yang kedua, mencangkup semua materi. Yang ketiga adalah memudahkan pembaca dalam mencari makna kata. Yang keempat adalah tidak ingin meniru sistem huruf hijai atau alfabetis. Dan opsensinya melahirkan kamus bahasa Arab yang beda dengan kamus-kamus bahasa lainnya. Dalam sistem fonetik ini terdapat 4 kamus yang dilengkapi dengan karakteristik atau kekhususan dari kamus tersebut. Yang pertama adalah kamus al-ainu. Kedua adalah kamus al-bari. Kemudian kamus yang ketiga adalah kamus at-tadib al-lughah. Yang keempat adalah kamus al-muhkam wa al-muhit al-aqdam. Kemudian poin kedua, nizam alfabai al-khos. Sistem alfabetis khususnya merupakan sistem penyusunan kamus lafaz yang diperkenalkan oleh Abu Bakar bin Duraid pada tahun 233 sampai 321 Hijriah. Dimulai kamusnya yang berjudul Jamharah al-Lughah atau yang lebih dikenal dengan kamus al-Jamharah. Yang dimaksud dengan sistem alfabetis khusus adalah sebuah sistem penyusunan urutan kata-kata dalam kamus berdasarkan huruf hijaiyah yang telah disusun oleh Nas bin Hashim, yaitu ia seperti yang kita kenal saat ini. Urutan alfabetis ini dianggap lebih mudah dan lebih populer di kalangan masyarakat, berbeda dengan urutan huruf yang berdasarkan makhraj al-huruf yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu mengenai tentang ilmu qiraat atau ilmu tajwid. Ada 2 faktor yang melatar belakangi Ibnu Duraid menyusun kamus ini. Yang pertama, kesulitan dalam mencari makna kata dalam kamus yang menggunakan sistem fonetik seperti kamus Al-Ain karya Khalil dan kamus-kamus lain yang beredar saat itu. Kemudian yang kedua adalah susunan huruf hijaiyah yang berhasil disusun oleh
oleh Nasr bin Hashim telah populer di kalangan masyarakat, apalagi urutan huruf hijaiyah itu didukung oleh pemerintah dan diakui oleh ulama serta masyarakat sebagai sistem baku dalam penyusunan buku-buku Islami selain kamus bahasa Arab. Dalam sistem fonetik ini terdapat 3 kamus yang dilengkapi dengan karakteristik atau kekhususan dari kamus tersebut. Antara lain yang pertama adalah kamus al-Jamharah. Kemudian yang kedua adalah kamus mujmal. Yang ketiga adalah kamus maqamis daghah. Kemudian dari penjelasan selanjutnya yaitu tentang poin ketiga, yaitu nizam al-qafiyah atau sistem sajak. Yang mana munculnya kamus-kamus bahasa Arab yang menggunakan sistem qafiyah merupakan perubahan besar-besaran dalam hal sistem. Dinamakan sistem qafiyah sebab penyusunan urutan kata dalam kamus didasarkan pada urutan terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair. Nah, orang pertama yang memperkenalkan sistem qafiyah ini adalah Ismail bin Ahmad al-Jauhari, wafat pada tahun 1300 Masehi, 1003 Masehi. Dalam Basrah dengan kamusnya yang berjudul As-Sihah fi al-Lughah atau yang dikenal dengan kamus As-Sihah. Adapun 4 faktor yang melatar belakangi munculnya kamus yang bersistem qafiyah ini, yang pertama adalah obsesi al-Jauhari untuk mewujudkan kamus inovatif dengan sistem baru. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan masyarakat sastra terhadap kamus-kamus yang bisa menghimpun kumpulan kata yang memiliki sajak yang sama. Yang ketiga, kata dalam bahasa Arab tidak bisa lepas dari proses derivasi atau istiqaq. Yang keempat, munculnya banyak karya-karya sastra seperti puisi, prosa, qasidah, lagu, peribahasa, dan sebagainya. Ada 4 kamus yang menggunakan sistem qafiyah ini beserta karakteristik kamus tersebut. Antara lain yang pertama adalah kamus as-Sohahu. Kemudian kamus yang kedua adalah kamus lisan al-Arab. Yang ketiga adalah kamus al-Muhit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan melanjutkan tentang paparan pemateri kedua mengenai model-model sistematika penyusunan kamus lafal dalam sejarah leksikon bahasa Arab, di mana model tersebut terdapat 5 yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini kami akan melanjutkan pada model yang keempat, yaitu model yang disebut dengan nizam al-fabai al-am, atau bisa dikatakan sebagai sistem alfabetis umum. Maksud dari nizam al-fabai al-am di sini atau sistem alfabetis umum adalah penyusunan kata dalam kamus berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang kita kenal hingga sekarang, dari huruf hijaiyah alif hingga ya. Hanya saja perbedaan dari nizam al-fabai al-am sama nizam al-fabai al-khos terletak pada aspek akar katanya seperti itu. Untuk nizam al-fabai al-am itu juga bisa disebut dengan nizam al-wa'il al-husul atau sistem yang merujuk pada asal kata. Nizam ini, yakni nizam al-fabai al-am, itu disusun pertama kali oleh Abu al-Mu'ali Muhammad bin Tamim al-Barmaki. Setelah itu terdapat kamus yang menggunakan sistem alfabetis umum atau nizam al-fabai al-am, yaitu diantaranya yang pertama kamus
asas al-balaghah, asasul balaghah. Yang kedua, kamus muhit al-muhit. Terus yang ketiga adalah kamus aqrabul mawarid. Dan yang keempat adalah kamus al-bustan. Yang kelima adalah kamus al-munjid. Yang keenam adalah kamus al-mu'jam al-wasit. Dan yang ketujuh adalah kamus al-mu'ajim. Itulah beberapa kamus yang penyusunannya menggunakan sistem nizam alfabetis alfabetis umum. Setelah itu nizam yang terakhir, yakni nizam yang kelima adalah nizam an-nutqi, atau bisa disebut dengan sistem artikulasi. Dalam nizam an-nutqi atau sistem artikulasi, kamus yang disusun dengan cara pencarian makna kata berdasarkan huruf pertama yang terucap, dan kata yang dicari langsung bisa diketahui dalam materi kamus tanpa harus menuntut seorang untuk mencari akar kata. Sedangkan kamus-kamus yang menggunakan sistem artikulasi atau nizam an-nutqi, yaitu diantaranya yang pertama adalah kamus al-muraji, yang kedua kamus ar-rasyid. Itulah, jadi hanya dua kamus. Itulah nizam yang digunakan oleh para leksikologi bahasa Arab dalam menyusun kamus lafal. Yang materi yang terakhir yaitu berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kamus bahasa Arab. Jadi agar kamus bahasa Arab kita itu memudahkan bagi pembacanya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, mengumpulkan berbagai pengetahuan mengenai kata, makna kata, karakter morfologis dan sintaksis. Yang kedua, memilih entry. Yang ketiga, mengurutannya berdasarkan sistematika tertentu. Yang keempat, menulis materi kamus. Dan yang terakhir adalah mencetak kamus dalam bentuk dan model yang menarik. Itulah penjelasan dari kami sebagai materi terakhir dalam kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوان والأخوات الأحباء، هذه البيانة للمحاضرين في هذه المناقشة الطيبة. نحن من الفرقة السابعة لهذه الدراسة نقول شكرا على كل اهتمام ونقول عفوا على النقصان. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.